Ya. Ibu yang dirahmati Allah, materi kali ini adalah materi dadakan ketika Allah izinkan saya hari Sabtu itu dapat kabar kakak saya tercinta dipanggil Allah di usianya yang kemarin tanggal 1 Februari 99 tahun. Luar biasa ya, Allah mengizinkan beliau sampai usia 99 tahun, hampir 100 Bu, dan Allah izinkan beliau dipanggil dalam kondisi terbaik. Saya berhusnuzonnya bahwa Allah mempersiapkan kematian beliau dengan kematian yang indah. Karena saya membersamai beliau, hijrahnya beliau itu kurang lebih 25 tahun yang lalu. Beliau Islam, dari lahir Islam. Tapi qadarullah ketika zaman PKI itu ada trauma yang beliau 180 derajat meninggalkan Islam. Itu karena ketika sedang mau ngaji, belum nikah saat itu ya, pasukan beliau sih bilangnya kayak PKI gitu ya, masuk ke dalam musola, injek-injek Al-Quran, bakar-bakar, jadi ada trauma. Kalau jadi orang Islam itu membahayakan, ada trauma seperti itu. Maka dari itu putus hubungannya dengan semua keislaman dia. Selama saya memahami bahwa beliau adalah kakek saya, dan ketika saya sudah mulai memahami bahwa orang Islam itu harus connecting dengan Allah, apa-apa dengan Allah, maka mulai pelan-pelan tuh saya ajak beliau untuk kembali sholat. Dan itu butuh proses, nggak semudah itu. Jadi nggak langsung diminta setahun 2 tahun itu langsung mau, nggak, karena beliau mah pinter agamanya, paham Bu. Jadi kalau istrinya baca Quran pun tanpa melihat, beliau bisa betulin bacanya Bu. Jadi cuma memang karena ada trauma seperti itulah yang membuat beliau dan yang bikin beliau gini tuh sering sekali berinteraksi dengan orang Islam yang katanya Islam tapi akhlaknya tidak mencerminkan Islam. Jadi makanya beliau ngambil kesimpulan bahwa yang penting baik, agama apa aja mah terserah, yang penting baik. Maka beliau mulai ngikutin kejawen. Ya, kalau orang Jawa dulu kejawen. Jadi tanpa sholat, tanpa ngaji, tanpa puasa, itu yang penting kejawen kayak gitu. Yang penting baik. Misalnya kamu berbuat baik sama orang aja, jangan menyakiti orang. Maka akhlaknya terhadap sesama luar biasa baiknya Bu. Kami membersamainya itu jadi setiap tahun kita beliin koko, beliin sarung dengan harapan setiap lebaran tuh masih, dulu kami berlebaran di sana tuh dengan harapan beliau tergerak melihat anak cucu buyutnya ya ketika sholat apa. Nah kalau waktunya silaturahmi pas lebaran itu beliau duduk dengan koko barunya, sarung barunya, kopiah barunya untuk menerima sungkeman anak cucunya ya. Kalau di Jawa kan sungkeman lama ya, bisa seperempat jam gitu ya, sambil ngomong uang tua akeh lupute, kata anak saya, anak muda akeh lumute. Itu ngomong apa sih Bu? Jadi beliau mengikuti itu, mereka mengikuti. Alhamdulillah Allah berikan hidayah ketika tahun 2005 waktu aku sama Uti, ibu dan bapak saya berangkat haji. Beliau dan nenek saya dibawa ke sini untuk mengiringi kepergian anaknya berangkat haji. Itu satu-satunya anak yang baru berangkat haji. Jadi setiap malam kan kami sekeluarga ini baca Quran ya Bu, kirim doa untuk aku, karena kan zaman dulu belum ada HP ya, jadi kita nggak bisa tanya kondisi di sana gimana. Ada tapi mahal ya, 2005 itu masih mahal banget. Dan aku sama waktu itu yang gapteknya luar biasa, diajarin juga nggak mungkin bisa. Nah, udah. Mungkin disitulah Allah memberikan hidayah melihat anak-anaknya mendoakan orang tuanya, yang lain mendoakan orang tuanya. Beliau mendekati saya, bilang gini, "Nak, aku harap sholat kudu sahadat menehara. Kalau aku mau sholat, sahadat lagi enggak." Maka di situ saya bimbing untuk mengulang sahadat kalau memang untuk meyakinkan, karena sebenarnya
secara ucapan mah tidak keluar dari Islam, masih bisa mengucapkan syahadat secara lancar. Tapi untuk meyakinkan hati mengucapkan syahadat dan mulai membenahi bacaan-bacaan yang agak terlupa. Tapi dari situ beliau bertekad. Jadi hijrahnya dengan tekad dan hati, bukan dengan fisik dan raga. Maka apapun yang bisa membuat dia semakin dekat sama Allah, dia lakukan. Jadi dia selalu tanya doa-doa. Kalau udah bisa hafal doa ini, setiap ketemu saya ngobrolnya tuh tentang apa bacaan yang terbaik dibaca. Habis sholat bagusnya bagaimana. Terus kalau puasa apa aja, sholat sunnah apa aja. Jadi semua hari-harinya dia isi untuk mengingat Allah. Kalau subuh itu dia nggak akan keluar dari mihrabnya sebelum selesai suruh. Kalau sholat maghrib nggak akan keluar dari mihrabnya sebelum isya. Jadi itu begitu terus, seperti membalas semua kemaksiatannya kepada Allah dengan taubat yang taubatan nasuha. Kemarin itu Allah mempersiapkan kematiannya dengan indah, nggak pakai sakit. Cuma dari hari Senin saya telepon bule yang biasa yang selama ini mengurus beliau. Usianya sudah 99 tahun, jalannya sudah sangat bungkuk banget, Bu. Tapi sholatnya, waktu saya bilang duduk boleh, tapi kalau kita masih bisa berjalan, artinya kita masih bisa berdiri. Jadi usahakan ketika takbiratul ihram berdiri dulu. Maka jadi ketika takbiratul ihram beliau berdiri, setelah itu duduk. Selalu sholat berjamaah dengan istrinya, karena ke masjid sudah nggak kuat, kecuali Jumat dia mewajibkan diri harus ke masjid. Sebelum susah berjalan, beliau adalah orang paling pertama yang ke masjid setiap 5 waktu sholat. Bahkan kalau subuh itu beliau selalu azan dengan suara bergetarnya, karena yang lain belum datang, beliau sudah azan. Nah kemarin itu cuma dibilangin, wes ra gelem Mbak, udah nggak mau makan. Tapi hati saya tuh kayaknya ini beda, karena Uyut itu walaupun sudah sangat sepuh, makan apapun masih senang. Saya kirimin jajan, suruh kasihin pegang ke tangannya, bilangin pengen makan apa, beli, suruh titip atas. Tapi bilangnya saya nggak mau apa-apa, saya pengen buru-buru dipanggil Allah. Karena apa? Satu kampung beliau sekarang jadi orang tertua. Adik-adiknya udah meninggal, tinggal 2 orang adiknya. Setiap ditanya cuma pengen dipanggil Allah. Jadi hari kedua saya telepon itu masih masuk jenang, dia masih masuk. Hari Sabtunya pagi udah nggak mau, katanya dikasih jenang udah dilepeh. Tapi susu masih masuk. Itu hari Sabtu pagi ya, susu masih masuk. Jadi saya masih agak tenang. Sholat zuhur masih sholat jam 3:30 itu udah waktunya asar, dikasih tahu oh iya udah waktunya asar. 2 hari sebelum dia nggak mau makan banget itu, zikirnya itu cuma la ilaha illallah. Jadi tiduran apapun dia cuma pegang dada, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk ke kamar mandi agak lama setengah jam, ditanya sama bule saya, Yot kok suwe banget, kayak ngopo? Aku kayak bucal. Dia itu agak lama. Dan kita berhusnuzonnya setelah itu beliau wudhu, karena kan menjelang sholat asar. Keluar dari kamar mandi udah gak kuat, duduk di kalau kita bilang jongkok yang pendek itu, duduk di situ udah hampir jatuh, dipeluk sama bule saya, dibawa ke tempat tidur. Di tempat tidur itu udah tangannya tidurnya udah sedekat sendiri, terus mulutnya udah gak kuat bergerak, tapi lidahnya bergerak. Padahal dipeluk di dadanya ya, tapi itu meninggalnya gak ketahuan sama sekali, gak ada kayak gitu. Itu tenang sekali. Lidahnya juga berkeringat. Padahal waktu itu semuanya nggak keringetan, nggak terlihat, tapi Uyut berkeringat. Insya Allah husnul khatimah, dalam keadaan berwudu, sudah membersihkan diri dan enggak ngerepotin sama sekali. Usia 99 tahun, tapi saat mana ini tisu aku? Tapi
nggak ngerasain harus nuntun, harus nyebokin, pokoknya nggak ngerepotin sama sekali. Pelajaran dari sini adalah ketika kita membersamai orang yang kita cintai dalam kondisi terpuruknya beliau, artinya ketika jauh dari Allah, jangan putus doa. Karena kita itu semua anak-anaknya, anak cucunya itu nggak pernah letih mendoakan dan tidak pernah menjudge. Artinya gini, barangkali apa yang kita inginkan untuk berubah dengan orang-orang yang kita cintai, namun sampai saat ini belum terkabul, kita mah seringnya menjudge di hati kita. Cuma bisanya ngomong sama ngebatin, tapi lupa mendoakan. Jadi kan kita sukanya gini ya, udah tua bukannya sholat malah nonton TV aja, dan hati begitu aja. Terus setiap lewat udah tua bukannya sholat malah nonton TV, mana yang ditonton kayak gitu. Itu kalau semua ya, semua anaknya cucunya ngebatinnya cuma begitu aja, maka itu yang akan jadi yang terkabul itu. Dia tua, dia cuma nonton TV begitu aja. Maka setiap kali ngelihat keadaan yang kita nggak kepengen, yang keluar dari kita adalah, ya Allah semoga engkau izinkan sebelum engkau panggil beliau dapat hidayah. Jadi terus-terusan begitu, bu anak-anaknya juga gitu. Saya sampai bilang sama aku, jangan putus doa. Karena apa? Umar bin Khattab yang banyak sekali bermaksiat pun akhir hayatnya menjadi manusia mulia yang kuburannya di samping Nabi Muhammad. Maka ketika ibu mendampingi pasangan yang mungkin saat ini menjadi ujian, mendampingi orang tua yang mungkin selama ini menjadi ujian bagi kita, jangan putus doa. Saya mendampingi 2 orang yang saya cintai ketika Allah izinkan berhijrah mendekat kepada Pak D saya juga begitu. Beliau Kristen, tapi nggak pernah ke gereja. Yang penting nggak, menurut beliau yang penting nggak dosa ninggalin sholat, karena kan aku agamanya Kristen, jadi pemahamannya seperti itu. Sampai kalau ngobrol itu saya suka dibentak-bentak karena saya kasih pemahaman bahwa sebanyak apapun doa beliau untuk saya nggak akan nyambung, karena doa Tuhan kita beda. Sampai istri beliau terus ketika meninggal, yang beliau ingat pertama kali, saya ingat nggak pernah lupa gimana bangku dibentak-bentak, diomelin ketika ngajak sholat, dan dia belum masuk Islam. Tapi dengan izin Allah, dengan akhlak mantunya, dengan akhlak istrinya, 2 tahun sebelum meninggal beliau Islam. Dan dipanggil dalam keadaan semua itu beliau lakukan dengan istilahnya sebisa mungkin dia untuk memperbaiki apa yang telah lalu. Puasanya rajin, puasa sunnahnya rajin, pokoknya semuanya, sholatnya apanya, semuanya Masya Allah. Maka jangan putus asa ketika kita membersamai orang-orang yang kita cintai, yang kita inginkan untuk berubah. Jadi kemarin juga saya membersamai ibu mertua yang usianya sudah 74 tahun, 75 tahun ini. Kalau orang tua mah katanya udah mulai gampang tersinggung, udah mulai bukan mulai, pengennya apa-apa didengar sama anak, dinikmati aja. Itu artinya Allah sedang memberikan kesempatan terdekat untuk menuai pahala yang gak perlu jauh-jauh sama kita. Jadi kemarin saya dipanggil turun oleh anak saya yang nomor 2, Bu turun, Mbah udah siap-siap bawa koper, mau ngontrak Bu, ibu mertua saya. Mau ngontrak hanya karena masalah sepele yang saya cuma senyum Bu, saya nggak bilang gini, kamu udah tua mau ngapain, kan pengennya begitu ya kita ya. Tapi lihat dulu, ketika Allah takdirkan kita membersamai orang yang kita cinta, tapi itu jadi ujian bagi kita, maka kita harus lulus ujian itu. Jangan kita diuji, tapi malah akhirnya kita yang jadi ujian buat orang tua kita. Nanti orang tua kita jadi sakit hati, nanti orang tua kita jadi nggak bisa merasa aku nggak berguna di sini. Maka nikmati aja Bu, dengerin apa semua keinginannya, dengerin sambil minta sama Allah, ya Allah lembutkan hatinya.
beliau saya lihatin sambil penuhi hati dengan doa. Ya Allah, jika Engkau izinkan kelak hamba sampai seusianya, izinkan hamba jangan sampai menjadi ujian buat yang lain. Maka jika ini menjadi ujian bagiku, ya Allah, tolong sabarkan aku, tolong ikhlaskan aku, ya Allah, tolong lembutkan hatinya dan lembutkan hatiku. Kalau dia hatinya udah lembut tapi hati kita keras, kan kita jadi merasa paling benar kan? Maka tolong lembutkan hatiku. Jadi ngobrol sama beliau, ngobrol pelan-pelan. Saya masukkan betapa Allah memberikan nikmat yang banyak dibandingkan satu nikmat yang saat ini sedang merasa menjadi ujian bagi dirinya. Saya jelasin semua, saya sebutin semua nikmatnya. Banyakkan mana sama nikmatnya di beliau. Terus sudah ngobrol banyak, terus saya pamit karena kemarin ada ngisi kajian di Baru satu. Saya pamit ngaji ya. Ya aku hati-hati. Ya, jadi diturunin lagi deh kopernya. Udah masalah itu Bu. Maka setiap kali kita ke majelis ilmu, niatkan bahwa yang mau belajar itu kita, yang mau berubah itu kita. Bukan kita nambah pinter terus kita bisa merubah orang lain, tapi justru kita. Kalau kitanya yang berubah, kalau kitanya nanti yang memberikan akhlak baik, Allah yang akan menggerakkan hati orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang di sekitar kita. Jadi Allah yang menjaga lisan kita, Allah yang menjaga pergerakan kita, semuanya dari Allah, bukan kita. Jadi intinya kitanya dulu yang berubah. Sama ketika kita membersamai anak-anak kita. Nah, kenapa kok saya gini, ini materinya tentang mempersiapkan kematian. Nanti yang datang paling sedikit karena merasa masih muda, masih lama lah ya. Padahal syarat mati nggak harus tua, syarat mati nggak harus sakit. Syarat mati apa Bu? Ya sudah waktunya. Israel sudah memanggil, itu sudah syarat mati itu sampai. Maka kita mempersiapkan diri untuk tidak melekat pada sesuatu apapun yang kita cintai di dunia. Karena hakikatnya kita nih selama ini masih mikirin tentang dunia terus. Maka khawatir kita adalah nanti anak kita bagaimana, nanti kalau mamah nggak ada bagaimana. Lah kan kalau mamah udah meninggal anak-anak juga dengan sendirinya nanti Allah atur kehidupannya. Memangnya selama ini mamah yang membuat anak-anak bisa begitu? Bukan, Allah yang bisa buat gitu. Maka ketika ada sesuatu, jangan merasa bahwa kita itu yang paling bisa dan paling benar dalam memutuskan sesuatu. Maka di surat apa nih Bu yang bunyinya gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairan inda rabbika. Apa? Khairan amala ya. Lupa saya. Apa tuh Bu, surat apa? Dibaca Bu setiap malam Jumat sama Ibu. Al-malu wal-banuna. Iya, Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairan inda rabbika amalan wa khairan amala. Sesungguhnya al-malu, hartamu, wal-banun, anak-anakmu, zinatul hayatid dunia, adalah perhiasan di dunia. Jadi kalau perhiasan di dunia kira-kira nanti dibawa nggak ke akhirat? Enggak dibawa. Maka jangan terlalu melekat kepada perhiasan kita, kepada harta kita, kepada anak-anak kita, hingga kita merasa bahwa harta kita, anak-anak kita adalah hasil usaha kita. Anak kita pinter, kalau enggak aku yang nganterin ke sana les bolak-balik, aku yang ngajarin dia, belum tentu dia pinter. Padahal emang sudah ditakdirkan anak kita punya porsi kepintaran masing-masing. Cuma kalau Indonesia menilai kepintaran seseorang itu dari nilai akademis ya, padahal anak itu punya kepintaran di bidangnya masing-masing. Harta juga begitu Bu, maka jangan memberatkan apa yang sudah kita keluarkan untuk orang yang kita cintai. Maka kalau kita dititipkan amanah, dititipin orang tua, jangan ngebikir gini ya, gue mau ngurusin emak tapi yang lain pada patungan ya buat biayain emak.
Nggak usah mikir gitu dulu. Jadi kalau ada emak atau bapak pengen ikut sama kita, alhamdulillah Bu, berarti Allah sedang mendekatkan pahala dan pintu surga kepada kita. Kita nggak perlu jauh-jauh carinya. Maka balikin sama Allah, kan Allah yang nganterin ke kita. Nanti Allah yang akan memberikan semuanya dengan support sistemnya, asal kita yakin dan ridho. Ya Allah, hamba ridho Engkau titipkan pintu surga di rumahku, maka Engkau pula yang akan mencukupi rezekinya, Engkau yang akan menjaga kesehatannya, Engkau yang akan menjaga dirinya untuk menjadi lebih baik di rumah ini ya Allah. Maka ya Allah, beri aku kesabaran, beri aku kekuatan untuk membersamainya. Udah gitu aja. Jangan langsung aduh ketambahan, aduh nanti harus banyak nih, nambah lagi nanti biayanya. Itu mah udah Allah yang atur. Jangan merasa kita yang atur nih. Saya mau cerita sedikit nih Bu ya. Dulu sebelum ibu mertua di sini kan yang tinggal aku sama Uti ya. Jadi masih punya pensiun, Uti juga masih sering menerima pesanan. Jadi saya nggak pernah ngebayarin ladang listriknya Agung sama Uti. Nah ketika ibu mertua di sini, kami tetap kasih jajan, beliau masih punya pensiun. Nah ketika mau bayar listrik ngasih uang ke saya. Bulan pertama kedua saya ambil, terus saya pikir ngapain juga diambil. Nah bulan ketiganya ketika mau kasih, saya bilang gini, Mbah ini buat Mbah aja jajan, biarin ladang listrik mah nanti saya yang bayar, sama-sama sekalian bayar. Jangan aku, kan itu Meti kalau pakai AC kayak gitu, saya nonton TV melulu, ya nggak apa-apa, kan itu buat kesenangan Mbah. Saya bayar bulan itu. Lalu setelah saya bayar paginya, malamnya suami saya tanya, Jen, coba dong rekening listrik yang punya kita buat apaan? Ternyata di kantor ayah yang sekarang rekening listrik itu dibayarin sama kantor. Insya Allah ya Bu ya, udah diatur sama Allah. Kan kalau listrik saya lebih banyak dari listrik ibu mertua ya, karena kamar anak-anak ada AC-nya dan semua pakai listrik, ya mikro, ya macam-macam. Pokoknya lebih banyak dari beliau. Artinya ketika yang dikeluarkan kita sudah ikhlas, Allah ganti lebih lagi. Maka begitu Bu, ketika dititipkan orang yang membutuhkan kita, itu bukan karena kitanya hebat, bukan karena kitanya yang mampu, tapi sama Allah nih dikasih, ini ladang pahalamu, kamu mau terima enggak? Kalau kamu merasa berat, maka itu yang akan terasa berat buat kamu. Tapi kalau kamu menikmatinya, maka kenikmatan yang akan kamu dapat. Jadi ubah mindsetnya ya. Ubah mindsetnya ketika Allah izinkan kita membantu kerabat kita, membantu orang lain, ubah mindsetnya. Kalau udah ubah mindsetnya gitu, nggak lagi ngelihat saldo, Bu. Allah yang cukupin ya Allah, Allah yang cukupin. Pengennya ngedengar apa terkirim, pengennya ngedengar apa terkirim. Karena itu mah cuma wasilah dari kita nih, cuma lewat doang, tapi itu hakikatnya rezeki yang Allah titipkan ke kita. Kamu tergiur enggak nih untuk memeluk harta yang aku titipkan kepadamu? Al-malu wal banun, harta dan anak-anak. Hartanya jangan ngerasa itu punya kita. Kalau ngerasa punya kita, nanti yang dipunya udah itu aja. Kalau kerannya dikucurin sama Allah terus-terusan, tapi embernya sama kita udah isi ditutup, nggak akan luber kemana-mana. Kalau luber, yang lainnya kan. Dan di surat Al-Kahfi ayat 49-nya, saya belum itu ya. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami
Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Ayo Bu, nanti kita dapat kitab yang sedikit apapun amalannya itu tercatat, dan sedikit dosanya pun itu tercatat. Nggak ada yang ketinggalan. Kalau di akhirat udah nggak ada remet lagi. Maka ketika kita diuji dengan ujian yang itu terus-terusan, bersyukurlah, karena Allah memberikan kita kesempatan untuk remedial di dunia sebelum kita dipanggil olehnya. Terus nikmati setiap yang Allah berikan kepada kita berupa ujian ataupun musibah kepada kita. Nah, terkadang kitanya mah milih pengennya ujiannya yang kita sanggup aja, karena ujian yang kita sanggup mah langsung aja, sepertinya seolah-olah langsung ada jalan keluarnya. Padahal mah ujian seperti apapun Allah berikan itu sesuai dengan kesanggupan hambanya. Kesanggupan, bukan kekuatan. Berarti insya Allah kita sanggup. Dan kembali diingatkan kepada hakikat kehidupan kita sebagai manusia, yang insya Allah siapapun kita, apapun jabatan kita, setiap kita sejatinya sedang menunggu pertemuan dengan Allah. Kita itu sedang menunggu perjalanan untuk menuju Allah. Seperti di surat Al-Anbiya ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, bahkan kebaikan juga cobaan bagi kita. Apakah dengan kebaikan itu kita akan kufur nikmat, lupa kepada yang maha memberi, dan merasa bahwa semua kebaikan itu kita yang bisa melakukannya, kita loh, karena hebatnya kita, atau kita semua kembalikan kepada Allah. Maka nggak akan ada yang luput dari tugasnya malaikat maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Maka apalagi yang usianya sudah di atas 40 tahun. Banyak di sini ya yang udah di atas 40 tahun. Itu sudah separuh perjalanan. Tinggal menuju, kalau Allah izinkan usia kita sama dengan usia Nabi ketika dipanggil, berarti masih 23 tahun lagi. Tinggal 23 tahun. Maka pastikan yang 23 tahun itu kita persiapkan diri dengan bekal terbaik kita untuk menghadap Allah, sehingga Allah nanti yang mempersiapkan kematian kita dengan indah. Saya ngomong gini aja masih takut, khawatir bahwa apa yang dilakukan selama ini masih banyak yang Allah tahu. Karena iman itu ada dua, iman yang Allah terima dan iman yang Allah dustakan. Iman yang Allah tandanya iman yang Allah terima itu ketika semua amalan kita diterima Allah dan berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Salah satu cirinya husnul khotimah, selain ketika kita meninggal dalam keadaan ketaatan, kan ada yang pengen, saya ingin sholat, meninggal dalam keadaan sedang sholat, saya pengen meninggal dalam keadaan sedang berpuasa, saya pengen meninggal ketika sedang tawaf. Itu bisa jadi salah satu, tapi ciri yang utama adalah ketika dia berkeringat di dahi dan pelipisnya ketika malaikat Israel mengambil nyawanya. Itu salah satu ciri tanda imannya Allah terima, yang secara kasat matanya. Maka kalau ibadah-ibadah zahir kita sudah bisa kita lakukan, PR terberat kita adalah menjalankan ibadah hati
bukan ibadah haji tapi ibadah hati. Itu iklan Al-Quran ya Mbak. Al-Quran sekarang kalau di handphone mau selesai ditutup ada iklannya. Maka bagaimana hati yang Allah rindukan dari hambanya ketika hambanya itu berupaya mempersiapkan kematian yang indah. Karena Allah itu melihat hati, bukan sekedar melihat ibadah fisik dan raga. Maka tadi saya sebutkan ya, hijrahnya kakek saya rahimahullah itu hijrah dengan tekad dan hati, bukan dengan raga dan fisik. Karena kalau raga dan fisik mah ada rukshohnya. Kalau nggak bisa sholat berdiri boleh duduk, kalau lagi sakit boleh nggak puasa. Tapi kalau ibadah dengan tekad dan hati itu nggak ada rukshoh. Dalam kondisi seperti apapun, hatimu semata-mata karena Allah. Maka yang pertama adalah hati yang selalu rindu berkhidmat kepada Allah. Jadi ciri-ciri hati yang bersih, hati yang rindu kepada Allah. Hati yang selalu rindu berkhidmat kepada Allah. Dikisahkan dari Yahya bin Mu'ad bahwa beliau berkata, jika seorang hamba sudah senang berkhidmat kepada Allah, maka apapun yang dilakukannya akan menjadi kesenangan buat beliau. Jadi apapun yang dilakukannya balikin ke Allah. Jadi bukan minta balasan manusia, nggak peduli orang yang diperbuat balikinnya itu akan bagaimana ke kita, udah nggak mikirin lagi. Kalau orang lain mungkin udah nganggapnya itu mengecewakan, tapi buat dia enggak, karena dia tahu bahwa itu yang menghadirkan orang yang mengecewakan dia adalah Allah, maka balikin ke Allah. Maka dikisahkan di sebuah kajian ada seorang bapak yang seneng banget itu ngurusin sendal jamaah. Di kajian muslimah itu takmir masjidnya rajin sekali. Itu setiap ada yang datang sendalnya ditata sama dia, Bu. Kelihatannya sepele sama kita, tapi ketika ditanya, kenapa kok bapak rajin banget mas sendal diberesin, nanti keinjek-injek lagi. Saya senang membuat sesuatu kelihatan rapi, jadi nanti ketika jamaah pulang itu mempermudah mereka mencari sendalnya. Nggak mikirin apa-apa. Dia senang melakukan apapun karena Allah. Jadi apapun yang dilakukan bukan mikirin ada tambahan bayaran, ada tambahan lemburan atau apa, tapi semata-mata karena Allah. Yang contoh nyata mah para sukarelawan ya, kalau sukarelawan bencana alam atau apa, itu kan mereka melakukannya all out ya, nggak usah jauh-jauh ya Bu. Si Jum itu Bu, belanjanya, masaknya, ngebagiinnya, padahal kalau secara ini dapatnya apa sih? Tapi itu tadi, kalau sudah berkhidmat kepada Allah, kalau sudah apa-apa sesuatu karena Allah, udah nggak mikirin. Maka sama ketika kita berupaya datang ke majelis ilmu semata-mata ingin memperbaiki diri ya Allah, semata-mata ingin Allah merasa ada yang harus diperbaiki, merasa ada yang kurang, merasa ada yang ingin engkau ridhoi ya Allah. Jadi kendala apapun diusahakan Bu. Kalau nggak ada yang darurat, nggak datang. Dia usahakan untuk datang. Jadi semuanya dilakukan karena Allah. Pun ketika kita membersamai orang-orang yang menjadi ujian buat kita, udah nggak mikir lagi habis dia mah begitu, udah nggak ada kayak gitu, udah lagi nggak mikir lagi, tapi kan udah nggak ada gitu. Yang ada di kita adalah alhamdulillah Allah berikan kesempatan hari ini membersamai orang-orang yang menjadi ladang pahala buat hamba ya Allah. Maka kalau kemarin saya ngobrol sama suami, kenapa ya beberapa bulan terakhir ini Allah hadirkan orang-orang yang sedang bermasalah dengan suaminya untuk ngobrol ke saya, untuk curhat ke saya. Padahal mereka nggak tahu, kadang aku juga kan punya masalah sama ayah.
Tapi Allah itu kan tidak pernah salah ya memperjalankan sesuatu kejadian. Dan saya cuma bilang ini, ya Allah, Allah tuh luar biasa menciptakan perempuan. Perempuan itu kuat, udah mah capek ngurusin anak, belum lagi ketambahan misalnya ngurusin orang tua, ditambah ujian dari pasangan. Tapi lihat Bu, luar biasanya ia masih bisa membaktikan dirinya, berusaha untuk tetap menjadi istri yang solehah. Itu semata-mata karena apa Bu? Karena hikmatnya kepada Allah. Karena tadi gini Bu, orang perindu surga mah insya Allah udah gini ya, biarin orang lain jadi ujian buat diri kita, yang penting jangan kita jadi ujian buat orang lain. Jadi baliknya ke diri kita. Maka kalau ada apa-apa, biarin dia jadi ujian buat kita, yang penting jangan kita jadi ujian buat orang lain. Maka sebisa mungkin kitalah yang memperbaiki diri, sebisa mungkin kitalah yang mempertebal sabar dan ikhlas serta ridho kita terhadap apapun yang Allah takdirkan. Nah, seseorang itu wajib memperhatikan kebaikan kolbunya sebelum memperhatikan kebaikan badannya. Karena kalau kebaikan badan mah akan terlihat di hadapan orang lain. Artinya kalau kita baik secara zahir mah kelihatan sama orang lain. Tapi kalau kebaikan hati, yang tahu cuma kita sama Allah. Tapi Bu, teko itu akan mengeluarkan isinya. Jadi kalau kolbunya sudah baik, kolbunya sudah semata-mata selalu berconnecting sama Allah, maka yang keluar nggak mungkin cuma pencitraan. Apalagi zaman kampanye Bu ya, sekarang banyak pencitraan. Tapi insya Allah kalau hatinya sudah baik, itu insya Allah yang keluar juga baik. Yang keluar adalah apa-apa yang menurut dia kalau Allah sudah izinkan hadir di kehidupan saya, artinya Allah menganggap saya mampu, menganggap saya sanggup, maka insya Allah saya hamba ridho ya Allah, hamba akan menjalani ini semua dengan baik ya Allah. Maka hati yang bersih adalah hati yang rindu berkhidmat kepada Allah. Dan yang kedua, hati yang selalu bersyukur di setiap keadaan. Dan hati yang sudah yang sudah memperingan keinginannya akan dunia. Jadi udah gak melulu hitung-hitungannya akan dunia. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya kita ngobatin adik kita yang sakit, ngebantuin orang, udah lagi gak hitung-hitungan soal dunia. Karena sudah yakin bahwa itu adalah caranya Allah membantu orang yang kita bantu. Hanya Allah mah cinta sama kita Bu, sayang sama kita, memberikan kita kesempatan dapat pahala lewat kita. Mungkin gak Bu Allah ngasih dia kesembuhan, ngasih dia orang lain itu kemudahan tanpa lewat kita? Sangat mungkin buat Allah. Tapi karena Allah tahu kita masih banyak dosa, kita masih banyak salah, maka diizinkan lewatnya lewat kita. Maka kita jangan sombong, jangan merasa paling bisa dan paling baik dalam bermuamalah dengan orang lain, dalam berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Cukup saja kita merasa banyak bersyukur kepada Allah, bersyukur Allah berikan banyak kebaikan dan banyak cobaan ke kita, dengan tetap dibimbing Allah, dengan tetap ditemani oleh Allah. Kalau kita mabuk, kalau nggak ditemenin Allah, apalah kita. Karena keterbatasan kita dalam berpikir dan bertindak, maka seringkali kita pusing karena overthinking. Ya nggak Bu? Yang belum kejadian kita udah pikirin. Padahal sering-sering apa? Pas udah beratnya, ya cuma gini doang. Aku kemarin udah puyeng mikirinnya.
segini doang. Itulah kapasitas otak kita mah, di luar kemampuan kita terhadap kejadian yang kita nggak bisa kontrol. Maka kontrolnya adalah mengontrol diri kita untuk yakin, untuk banyak bersyukur, untuk bisa memastikan kita nggak keluar jalur nih, nggak keluar tracknya dari Allah, nggak ngambil makomnya Allah. Pengennya kita merubah pasangan kita, merubah anak kita, merubah orang tua kita sesuai maunya kita. Karena kalau kita dikasih orang tua yang soleh, yang apa-apa pengennya kita punya duit, punya warisan, ngasihnya ke kita banyak, dari mana kita dapat pahala? Sabar. Kalau kita dikasih suami yang soleh, nggak ada celaknya, bikin kita nyaman, jangan-jangan nanti ujiannya dari tempat lain yang kita nggak sanggup. Karena nggak ada hidup yang smooth, nggak ada ujian sama sekali, itu nggak ada. Malah justru kita khawatir ketika kita tidak diuji, artinya kita dibiarkan sama Allah. Bisa jadi itu istidraj. Kitanya nggak ingat sama Allah, kitanya kufur nikmat, kitanya biasa-biasa aja, tapi rezeki berlimpah, semua dimudahkan karena sama Allah mau dibayarnya di dunia aja, di akhirat nggak dapet. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Dan jangan jadi yang kedua, rugi juga, udah mah di dunia nggak dapet, di akhirat juga nggak dapet. Di dunia biasa-biasa aja, ekonomi sulit, utang terbelilit, tapi nggak mau banyak mendekat sama Allah. Udah mah di dunia sulit, nanti di akhirat tambah sulit. Padahal tugas kita mah di dunia itu cuma menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Maka perbanyak ibadah aja, Ibu. Kalau lagi banyak urusan, kalau hati lagi galau, perbanyak ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini ya, insya Allah setiap kebaikan yang kita lakukan pahalanya berlipat-lipat. Begitupun setiap dosa yang kita lakukan. Maka ingat-ingat, kita nih dikasih kesempatan sama Allah cuma dua. Kamu mau banyak dosa atau banyak pahala? Allah mah baik, Bu, gak maksa kita, terserah kita. Kita mau gimana terserah kita. Tapi itu tadi, nanti akan ada hisabnya. Maka sebelum Allah menghisab kita di akhirat nanti, sering-seringlah kita menghisab diri kita di dunia. Karena bisa jadi selama ini kita ngerasa yang terjolimi itu kita, padahal justru kita yang zalim pada orang lain. Kita ngerasain gitu ya, Bu? Kita ngerasa punya anak susah sekali dibilangin pulang sekolah, nggak langsung pulang, main dulu. Kalau dibilangin ngebantah aja, kalau dibilangin ada aja omongannya. Kita ngerasa kita yang sedang dizalimi anak kita. Padahal bisa jadi ada hak-hak anak kita yang dulu-dulunya kita rampas. Bisa jadi kita seringkali melukai perasaan anak kita. Berapa dari kita yang lupa bahwa anak kita haus akan pujian, haus akan kasih sayang, dan kita menganggap itu mah biasa-biasa aja. Sering ya, Bu? Anak yang susah dibangunin sama kita, udah bukun, udah dicontohin, kalau waktunya sholat saya sholat, tapi terus si anak kalau disuruh masih aja pegangan HP, belum beranjak dari itu. Udah sering diingetin juga, tapi nggak mau juga. Mungkin caranya yang salah ke kita. Nah, kalau sama anak-anak, Bu ya, apalagi sama anak laki-laki mah nggak perlu diulang-ulang nyuruhnya, karena kalau diulang-ulang anak lelaki mah bete, malah nggak dijalanin. Cukup satu kali tapi ditegaskan. Jadi kalau misalnya nyuruh beliin sabun di warung sebelah, Dek, ibu mau minta tolong mau beliin sabun, kira-kira berapa menit lagi nih bisanya? Tuh, itu pasti, Ibu, kalau anak laki-laki begitu. Jadi jangan bilang, Dek, kalau beliin sabun, ntar
ditampar melulu, disuruh orang tua, kamu itu harus nurut sama orang tua. Wah, terus si anak bete bu, kalaupun menjalankan, dia punya ngerasa ini ibu aku terus-terusan menganggap aku anak durhaka nih, salah melulu aku. Bisa jadi seperti itu. Maka balikin bu, balikin ke kitanya. Bisa jadi selama ini kita yang sering durhaka sama anak kita, minta tolong sama anak itu. Kita mikirnya gini ya, kalau kita nyuruh anak mah udah lumrah, tapi kalau anak minta tolong ke kita kayaknya nggak boleh. Padahal nggak sopan ya bilangnya. Padahal dosanya banyakan siapa bu? Banyakan ibu ya, ngaku loh. Yang dihisap nanti kitanya bu. Anak, apalagi anak-anak di usia akhir balik ke bawah ya bu, belum dihisap. Maka justru kita lah harus banyak minta tolong, minta doa ke mereka bu. Jangan kita banyak nambahin dosa diri kita. Kalau udah minta tolong kayak gitu, ntar anaknya jawab 10 menit lagi ya bu. Oke, 10 menit lagi. Oh 10 menit diingatkan, diambil apa yang dia bikin lupa. Misalnya dia lagi baca komik, komiknya diambil dulu. Tadi janjinya 10 menit minta tolong. Nanti kalau sudah melakukan, jangan lupa apresiasi. Kita mah seringnya 3M, tapi yang satunya sering lupa. 3M apa bu? Mencuci tangan, mengingatkan, memberi contoh, mencontohkan, mengingatkan, mengapresiasi. Ngingetinnya udah, ngasih contohnya udah, apresiasinya yang suka lupa. Nanti si anak nih kalau sudah kebiasaannya sudah bagus, sholatnya nggak usah disuruh, ibunya langsung lupa sama yang ketiga, yang keluar malah. Nah gitu dong, nggak usah disuruh deh sholat. Terkata anaknya apa dalam hati? Gue sholat salah, nggak sholat marah juga. Lupa apresiasi. Maka jangan lupa alhamdulillah, alhamdulillah udah sholat. Lalu sholatnya kalau udah flash, cepet banget deh sholatnya, udah hafal bu. Tapi jangan lupa doain ibu. Nanti besok-besok sholatnya lebih khusyuk, biar doanya juga makbul ke Allah. Kan pengen kan dibersamai ibu sampai nanti berhasil, sukses, udah dewasa. Iya, gitu bu. Ajak ngobrol sama anak itu sama seperti kita pengen diajak ngobrol penuh cinta sama suami. Kita aja nggak mau kan bu kalau dimintai tolong sama pasangan dengan nada memerintah, dengan nada membentak atau gimana, nggak mau ya. Pengennya kan dengan lembut. Cen tolong ambilin, Cen tolong cariin kaos kaki ayah dong. Udah dikasih, terima kasih. Pengennya kalimatnya gitu kan. Anak juga begitu bu. Maka jangan menganggap karena kita emaknya, emak halal marah. Kan selama ini kita begitu ya, emak mah halal marah. Makanya sekarang dibalikinya begini bu, kita sedang memupuk anak untuk berbakti kepada diri kita lewat memori indahnya. Ya bu, kita kan gitu ya bu. Kita sih nggak gini maksudnya. Kan tadi dibilangin kita melakukan sesuatunya karena Allah, maka kita tidak mengharapkan balasan. Tapi artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, berarti tracknya di jalur Allah. Jadi nggak ada yang namanya ibu itu marah-marah melulu, ibu itu nyalahin anak melulu, ibu itu banding-bandingin anak melulu. Itu nggak ada. Kalau tracknya sudah di jalur Allah, itu nanti anak punya memori indah tentang orang tuanya. Maka nanti ketika mereka sudah punya anak-anak pun, itu insya Allah memori itu yang akan mengikat mereka untuk berbakti kepada kita. Nah ketika anak kita, tapi anak itu masih jauh, bukan anak-anak masih kecil, maka dipupuklah lewat interaksi kita kepada pasangan. Kan kalau di surat Al-Furqan ayat 74, yang duluan jadi qurrata ayunnya siapa dong? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwaji itu apa? Pasangan. Jadi yang jadi qurrata ayun pasangannya dulu. Maka kita nih menciptakan qurrata ayun kepada pasangan kita dulu. Jadi basicnya Al-Furqan ayat 74. Basicnya kita untuk bisa menciptakan ya, membersamai anak-anak kita untuk jadi qurrata ayun adalah gimana qurrata ayunnya kita kepada pasangan. Kepada pasangan kita. Maka yang sekarang nih bu, yang sekarang masih
galak sama suami, masih sering lebih tinggi suaranya dengan suami, mulai sekarang cari ridho suami, karena kunci surga kita terdekat adalah suami. Kita mah dikasih nih Bu, pintu surga itu ada 8, dan kita bisa masuk lewat pintu mana aja, lewat ketaatan kita kepada suami. Yang masih punya suami, yang nggak punya, yang sudah single parent lah, ambil pintu surga yang utama. Itu kan pintu surga ada Ar-Rayyan, ada pintu puasa, pintu salat, pintu sedekah, pintu aiman, pintu yang dijamin masuk surga tanpa hisab, ada pintu taubat, ada pintu memaafkan. Maka nih PR kita nih sekarang nih, setelah kita sudah taubat, maafkan kesalahan pasangan, maafkan kesalahan orang tua kita di masa lalu yang mungkin menorehkan luka pengasuhan kepada diri kita. Maafkan pasangan kita yang mungkin pernah khilaf sehingga mengecewakan kita. Maafkan sehingga kita punya hati yang bersih, yang pengennya dipanggil dalam keadaan nanti husnul khotimah. Dan almarhum kakek saya itu secara hubungan dengan manusia, beliau itu luar biasa. Allah izinkan di usia senjanya itu tuli, jadi nggak bisa dengar apa-apa, tapi hebatnya bisa sholat selalu tepat waktu, padahal nggak kedengeran azan. Kenapa Bu? Karena beliau hijrahnya itu sudah dengan tekad dan hati, maka Allah berikan pemahaman lewat pemikirannya apa. Nah, saya minta jam dinding itu ditaruh di depan sajadahnya, dan minta dituliskan di karton jadwal waktu sholat. Jadi dia dimanapun kan, di ruang tamu ada jam dinding, di ruang makan ada jam dinding, jadi nggak ngedenger aja tapi tahu, hafal jadinya. Kalau zuhur itu jam 12.14 misalnya, ya asar jam berapa, oh ini udah waktunya sholat, maka beliau sholat tepat waktu. Sampai ke waktu surut juga dia minta tuliskan tuh, jadi dia paham nanti ini waktunya habis subuh itu surut jam berapa, dia tahu. Maka kalau kita sudah berniat untuk memperbaiki diri secara kafah, secara menyeluruh, Allah mah kasih jalan. Maka kita juga gitu, ketika kita berniat untuk memaafkan segala kejadian yang mungkin melukai kita, yang mungkin membuat kita kecewa, maka Allah akan kasih jalan. Itu niatnya dulu. Niatnya kita memaafkan orang-orang di sekitar kita, niatnya kita memaafkan peristiwa yang membuat kita terpuruk ataupun yang membuat kita bersedih. Maka jangan tanamkan apapun di hidup kita yang tinggal cuma separuh tarikan nafas kecuali cinta. Kan kita hidupnya cuma setarik nafas ya Bu, cuma gini kan, keluarin lagi, nggak gini. Itu kalau habis nangis ya kayak gitu mah. Setarik nafas kecuali cinta. Cinta itu memahami kan Bu ya. Jadi kalau memang kita mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, maka memahami dan memaklumi apapun yang mungkin Allah takdirkan membuat kita kecewa. Jangan merasa menjadi orang paling baik sedunia sehingga orang lain tidak berhak menyakiti kita. Padahal hakikatnya bisa jadi kita pun sering menyakiti orang lain. Tapi udah kadung kita ngerasa pinter, jadi kayaknya yang bikin salah mah dia melulu, gue enggak salah. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu ikhtiar kita untuk mempersiapkan bagaimana akhir kita adalah memperbaiki hati kita, hati yang tenang, hati yang Allah ridho, sehingga ketika Allah panggil nanti kita menjadi bagian dari hambanya yang dipanggil dalam keadaan jiwa yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku dengan ridho dan diridhoi. Tapi syaratnya yaitu tadi harus menjadi hambaku yang mengabdi, yang menghamba kepada Allah. Ibu yang dirahmati Allah, sekiranya Allah mengizinkan kita memberikan umur panjang, umur yang Allah ridho, semoga usia yang tersisa adalah usia yang selalu dalam hidayah Allah, usia yang selama ini mungkin di masa lalu kita banyak sekali melakukan kesalahan, sementara kita merasa menganggap bahwa diri kita sudah benar, tapi Allah izinkan untuk memperbaiki diri dari hari ke hari. Dan semoga saja dalam proses membersamai orang-orang yang kita cintai untuk membaik, dan dalam proses kita sedang memperbaiki diri, disitulah Allah turunkan ridhonya. Dan sampai nanti kita terus berusaha memperbaiki diri, dan saat itu pula Allah panggil kita dalam keadaan kita sedang berhijrah. Karena kita akan dipanggil sesuai dengan kebiasaan hidup kita. Karena betapa banyak para dai yang meninggal ketika sedang mengisi kajian, ya Bu. Ada imam yang ketika sedang sholat, Masya Allah. Ada juga qori yang sedang membaca Al-Quran. Maka kita ditelisik lagi, kita nih pengennya nanti sedang apa dipanggil Allah, maka perbanyaklah itu. Kalaupun keterbatasan kita sebagai seorang muslimat yang mungkin tidak memungkinkan kita melakukan dakwah, maka paling tidak kita berdakwah di keluarga kita, menjadi contoh yang terbaik buat keluarga kita, dengan tetap mengedepankan banyak syukur dan banyak berdoa. Jadi nanti Bu, penuhi hati selalu dengan doa. Kalau kemarin ada yang minta doa, Bukun tolong doain ya rumah saya laku, ayo kita banyak doa. Jadi gini Bu, kalau kita pengen sesuatu, maka doakan sesuatu itu yang juga dipengenin orang lain. Kalau Ibu misalnya mau jual rumah, terus nanti di sepanjang jalan ada ngelihat sepelang dijual rumah, doain, ya Allah pertemukan penjual dan pembeli dengan rezeki yang telah Engkau tetapkan, sehingga yang menjual itu semakin mudah urusannya, ya Allah. Doain tuh, ketemu lagi ada rumah dijual, doain. Nanti lama-lama, enggak lama, rumah kita insya Allah terjual. Ini selama ini kita mah fokusnya pengen jual rumah, ya Allah rumah aku dijual, doain dulu orang lain. Sama ketika anak kita nih Bu, kita pengen anak kita masuk sekolah negeri, terus kita ngedengar kabar teman-temannya anak kita lagi ujian, terus ibunya curhat, aduh anak saya begini, doain dalam hati, ya Allah mudahkan anak itu, ya Allah masukkan dia ke fakultas yang dia pengen juga, ya Allah. Doain, banyak doain, nanti doanya balik ke kita, balik ke anak kita. Banyak yang curhat sama saya tentang suami yang selingkuh kayak gini. Jadi kalau sambil ngedengerin orang curhat Bu, dalam hati saya penuh doa Bu, ya Allah kuatkan ia, ya Allah berikan ia kesabaran dan berikan ia kebenaran sehingga ia bisa mengikuti kebenaran itu, dan tunjukkan kesalahan sehingga dia bisa melewati kesalahan itu, ya Allah. Dan jadikan suaminya mendapat hidayah, ya Allah. Itu selama curhat saya banyakin doa. Pertama apa? Biar nggak ngerasa bahwa diri kita nih, nanti ibu-ibu kalau dicurhatin sama temen, jangan merasa gini, dia datang ke gue berarti gue ini didengar omongin. Bukan Bu, yang mendatangkan itu Allah, yang memudahkan lisan kita itu Allah, yang memberikan pemahaman itu Allah, bukan kita. Jadi maka kalau ada orang curhat, ada orang mau minjem duit, jangan nyerocos dulu kitanya, liatin, doain, ya Allah mudahkan urusannya, berikan kelimpahan rezeki, ya Allah, sehingga dia tidak perlu berhutang kemana-mana. Enak kan Bu begitu ya? Pokoknya isi mah hati selain zikir, doa, baik sangka, udah gitu hidup flat, tenang. Padahal mas saya belum masak Bu, tapi saya tenang. Nanti kalau ada rezekinya mah nggak tahu. Yang utama dulu ngobrol sama ibu-ibu, Masya Allah. Semoga obrolan kita ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin, karena sebenarnya saya bingung mau mempersiapkan materi apa, tapi insya Allah kalau sudah dipasrahin sama Allah nanti mengalir dengan sendirinya, Masya Allah, kayak gitu ya Bu.
Dan semoga Allah izinkan kita menjadi bagian dari hamba-Nya yang kelak dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-hadini wa lakulini ya bin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang bisa membolak-balikan hati ya Rabb. Maka temani hati ini ya Rabb untuk selalu bersama denganmu ya Rabb. Jaga hati ini ya Rabb dari rasa kecewa dan dendam kepada yang lain ya Rabb. Ya Rabb, ampuni hati ini jika masih berprasangka buruk terhadap ketetapan-Mu ya Rabb. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb, jika Engkau izinkan hamba membersamai orang tua hamba ya Rabb, maka berikanlah kemuliaan kepada mereka. Jika ikhtiar hamba belum mampu membahagiakannya ya Rabb, ampuni segala salahnya ya Rabb. Ampuni hati ini jika masih punya luka pengasuhan di masa lalu ya Rabb. Hamba ridha, hamba ikhlas atas apapun yang orang tua hamba lakukan ya Rabb. Muliakan hidupnya ya Rabb, bahagiakan hidupnya ya Rabb, dan sempatkanlah ia untuk mendapatkan husnul khatimah di akhir kehidupannya nanti ya Rabb. Ya Rabb, terima kasih atas karunia anak yang Engkau berikan kepada hamba ya Rabb. Namun ampuni hamba jika selama ini masih sering membuatnya terluka, masih sering membuatnya bersedih atas segala perilaku hamba ya Rabb. Maka ya Rabb, izinkan di sisa usia ini ya Rabb, hamba membersamai anak-anak hamba dengan penuh kasih seperti Engkau yang maha kasih ya Rabb. Izinkan hamba membersamai pasangan hamba sebagai qurrata ayun baginya ya Rabb. Ampuni hamba jika selama ini banyak melukai perasaannya ya Rabb. Izinkan pasangan kami ya Rabb menjadi imam yang dapat membimbing kami menuju surga-Mu kelak ya Rabb. Ya Rabb, ampuni jika selama ini ibadah kami masih terkotori oleh riya dan kesombongan ya Rabb. Maka sempatkan ya Rabb di sisa usia ini untuk memperbaiki semua ibadah kepada-Mu ya Rabb. Allahumma inni salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.